Acara ini dipersembahkan oleh mulai dari harga bahan pokok yang fluktuatif, juga peralihan lahan dari sawah ke pemukiman maupun industri. Ini menjadi salah satu tantangan bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur dan juga DPRD Provinsi Jawa Timur untuk mengatasi bagaimana agar lahan-lahan sawah ini tidak beralih ke pemukiman maupun industri. Lalu bagaimana DPRD dan juga pemerintah Provinsi Jawa Timur ini mengambil sikap agar Jawa Timur bisa menjadi lumbung pangan nasional
Yang saya tahu sebenarnya regulasinya sudah jelas, apalagi yang terkait dengan lahan yang berkelanjutan itu ya, lewat juga RT RW yang disampaikan oleh lewat BPS tentang lahan hijau dan sebagainya itu sebenarnya sudah jelas. Tetapi ada hal-hal lain yang kadang-kadang menjadi lemah karena kita ini memang secara kepatuhan terhadap hukum itu memang masih kurang ya, baik di kalangan masyarakat maupun penyelenggara pemerintah itu sendiri. Dan yang kedua adalah yang terkait dengan hak waris. Ketika kita sudah berbicara hak waris, terutama yang terkait dengan hak milik ya SHM itu memang agak susah. Karena mereka bisa saja karena kebetulan tidak dilaporkan sehingga itu akhirnya mempermudah alih fungsi. Ini memang perlu kalaupun dipaksakan bisa saja harus ada regulasi lain supaya lahan pertanian ini tidak menjadi alih fungsi. Karena kalau sudah masuk ke ranah-ranah yang waris, yang pribadi ini memang agak susah. Kalau LTT kita bertambah 1,8 juta hektar. LTT ya, luas tambah tanam, itu 1,8 juta hektar. Nah, sangat ketat sebetulnya untuk penggunaan konversi lahan dari LSD. Lahan sawah yang dilindungi itu ketat sekali kalau mau dikonversi untuk perumahan maupun untuk industri, izinnya harus ke Pak Menteri gitu. Jadi pada dasarnya kalau Jawa Timur sudah sampai kepada kedaulatan pangan, karena per 1 November kemarin produksi GKP kita, gabah kering panen kita sudah tembus 12 juta ton. Kita mengalami penaikan cukup signifikan, jagung kita mengalami kenaikan cukup signifikan, kemudian daging, baik itu daging sapi maupun daging ayam, cukup signifikan. Dan saya rasa insya Allah sekarang ini sedang maksimalisasi untuk menanam tebu, karena kita sebetulnya sudah lebih dari 51% produksi gula rakyat itu dari Jawa Timur. Kita terus intensif melakukan identifikasi CPCL, jadi calon petani, calon lahan, dan kita mendapatkan support dari Kementerian Pertanian yang luar biasa.
Kemandirian pangan merupakan salah satu pilar utama pembangunan nasional. Sebuah bangsa dikatakan mandiri secara pangan apabila mampu memenuhi kebutuhan bahan pangan pokok masyarakatnya tanpa ketergantungan berlebihan pada impor. Jawa Timur sebagai salah satu provinsi agraris memiliki potensi yang sangat besar untuk mencapai kemandirian pangan tersebut. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa sejumlah faktor masih menjadi penghambat utama dalam upaya mencapai kemandirian pangan yang sesungguhnya. Salah satu faktor terbesar adalah ketergantungan yang masih cukup tinggi pada impor bahan baku pertanian, khususnya pada beberapa jenis komoditas yang membutuhkan input tertentu seperti pupuk kimia, benih unggul, dan pestisida. Meskipun Jawa Timur memiliki banyak produsen benih lokal, distribusi dan akses terhadap benih berkualitas tinggi seringkali tidak merata. Banyak petani kecil masih menggunakan benih turunan yang kualitasnya menurun, menyebabkan produktivitas yang tidak optimal. Ketergantungan pada pupuk kimia impor juga menyebabkan harga pupuk menjadi fluktuatif dan cenderung meningkat, sehingga menambah beban biaya bagi petani. Keterbatasan infrastruktur pertanian juga menjadi penghambat serius. Meskipun Jawa Timur memiliki banyak daerah dengan sistem irigasi yang baik, masih terdapat daerah yang sangat bergantung pada tada hujan. Ketidakpastian curah hujan akibat perubahan iklim global membuat pertanian tada hujan semakin rentan. Ketiadaan bendungan baru, saluran irigasi yang tidak terawat, atau jaringan distribusi air yang tidak merata menyebabkan produktivitas lahan menurun. Infrastruktur jalan untuk mengangkut hasil panen pun kadang masih menjadi masalah, terutama di daerah pedalaman yang sulit diakses. Akibatnya, biaya logistik meningkat dan keuntungan petani semakin menurun. Masalah klasik lainnya adalah fluktuasi harga komoditas pertanian. Petani seringkali berada pada posisi yang lemah dalam rantai distribusi pangan. Ketika panen raya, harga di tingkat petani jatuh karena pasokan berlebihan. Sebaliknya, ketika musim paceklik, harga komoditas melonjak tinggi di tingkat konsumen, tetapi petani justru tidak merasakan manfaatnya. Ketidakstabilan harga ini membuat banyak petani enggan meningkatkan skala produksi karena khawatir tidak mendapatkan keuntungan yang layak. Minimnya akses terhadap fasilitas pasca panen seperti cold storage, mesin pengering, dan gudang penyimpanan turut memperburuk masalah ini. Dari sisi sosial, masalah regenerasi petani masih menjadi perhatian besar. Generasi muda yang tumbuh di pedesaan cenderung memilih pekerjaan di sektor non-pertanian karena dianggap lebih menjanjikan secara ekonomi dan sosial. Profesi petani masih dipandang sebagai pekerjaan yang keras dengan penghasilan tidak menentu. Minimnya pendidikan pertanian modern dan rendahnya pengetahuan teknologi menjadi hambatan bagi petani muda untuk terjun ke sektor pertanian. Jika tidak ada regenerasi yang memadai, jumlah tenaga kerja pertanian akan terus menurun dari tahun ke tahun. Anak muda itu kadang-kadang ketika yang punya kemampuan lebih di bidang pertanian atau apapun, kadang-kadang masih kurang ada penghargaan dari pemerintah. Sehingga mereka ini yang kadang-kadang punya kemampuan lebih karena melihat kemungkinan yang lebih baik di dalam kebutuhan, memenuhi kebutuhan ekonominya, malah mereka akhirnya lari ke luar negeri. Ini yang kita sayangkan. Nah, ini memang perlu ada sisi khusus untuk reward pada ahli-ahlinya. Ini karena saya punya beberapa teman yang memang ahli di dalam pembuatan bibit dan sebagainya. Itu rekayasa genetik bibit ini banyak yang akhirnya ke luar negeri karena merasa banyak dihargai di sana daripada di negeri sendiri. Dan yang kemudian juga adalah terkait dengan memang tidak bisa kemudian murni ini karena pemerintah tidak hadir. Karena kita ketika berbicara tentang pertanian terutama, kalau yang terkait dengan regenerasi ada juga campur tangan pola pendidikan. Masih banyak yang salah tentang pandangan anak muda terkait dengan pertanian yang dianggap sulit. Nah, ini juga perlu
carikan titik temunya di mana sebenarnya. Nah ini perlunya hadirnya pemerintah itu juga, maka pertanian ini tidak harus kemudian diselesaikan oleh Dinas Pertanian. Lintas sektor itu penting, termasuk dunia pendidikan. Ini yang akhirnya tidak bisa terjawab hanya di satu dinas. Itu kalau terkait dengan generasi ya. Nah yang berikutnya di masyarakat pun juga begitu. Banyak petani itu sendiri sekalipun beranggapan bahwa bertani itu sulit. Kenapa? Ya karena mereka belum mendapatkan kemudahan, sehingga mereka menganggap anak-anaknya dilarang untuk bercita-cita menjadi petani karena dianggap sulit. Ini juga menjadi satu kelemahan. Ada lagi juga problem yang lain adalah berkait dengan waris. Ketika lahan sawah 2 hektar, punya anak 4, dibagi menjadi 1/4 hektar, gitu ya. Ini akhirnya rata-rata tidak akan mau mengerjakan. Itulah kenapa lahan petani itu rata-rata itu 0,3 hektar. Karena memang semakin kecil, semakin diwariskan ke turunan berikutnya semakin kecil. Nah ini yang menyebabkan nilai tukar petani menjadi semakin turun. Karena memang penggunaan lahannya semakin kecil untuk satu orang petani. Selain ketergantungan pada impor input pertanian, alih fungsi lahan menjadi salah satu tantangan terbesar. Peningkatan jumlah penduduk dan pertumbuhan industri mendorong banyak lahan pertanian produktif berubah menjadi kawasan pemukiman atau industri. Hal ini menurunkan kapasitas produksi pangan lokal secara signifikan. Di beberapa daerah sekitar kota besar seperti Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo, lahan sawah yang dulunya luas kini telah beralih menjadi kawasan bisnis dan perumahan. Sementara itu, tidak banyak lahan baru yang dapat dibuka untuk pertanian mengingat keterbatasan ruang dan kondisi geografis. Selain masalah regenerasi, pola kepemilikan lahan yang sempit juga menjadi penghambat. Banyak petani di Jawa Timur memiliki lahan yang sangat terbatas, bahkan kurang dari 0,5 hektar. Lahan sempit membuat produksi tidak efisien dan sulit untuk diterapkan teknologi modern seperti mesin pertanian. Akibatnya, banyak petani kecil lebih rentan terhadap fluktuasi harga dan kondisi cuaca ekstrim. Mereka juga kesulitan untuk bersaing dengan korporasi besar atau petani bermodal besar yang mampu menggunakan teknologi modern dan mengelola lahan dalam skala luas. Kita terus selama ini koordinasi dengan Dinas Pertanian, kemudian juga dengan stakeholder baik itu yang menjadi kewenangan kementerian dan lain sebagainya, untuk kemudian memetakan mana yang tanah-tanah pertanian aktif yang kemudian jangan sampai jadi perumahan dan lain sebagainya. Dan insya Allah regulasinya makin ketat karena itu juga menjadi kewenangan dari pemerintah pusat juga gitu. Per hari ini cukup masif. Tapi secara angka saya belum mendapatkan laporan, kami belum pernah dilaporkan. Tapi ini sudah ada warning dari pemerintah pusat supaya peralihan lahan dari lahan pertanian menjadi perumahan atau industri itu sudah mulai diperketat. Dan itu kan tugasnya kepala daerah. Kami di provinsi, di DPRD provinsi hanya bisa mendorong supaya jangan sampai terjadi peralihan seperti itu sehingga kemudian mengurangi potensi pertanian kita. Tantangan lain yang tidak kalah signifikan adalah rendahnya literasi keuangan dan akses permodalan. Petani kecil seringkali tidak memiliki akses terhadap layanan perbankan atau lembaga keuangan formal. Persyaratan administrasi yang rumit serta minimnya jaminan membuat banyak petani terpaksa meminjam dari rentenir dengan bunga tinggi. Hal ini menghambat perkembangan usaha tani dan membuat petani terjebak dalam lingkaran hutang. Program bantuan pemerintah seringkali tidak tepat sasaran atau tidak berkelanjutan sehingga tidak mampu memberikan dampak jangka panjang. Di era digital, teknologi seharusnya menjadi pendorong utama kemandirian pangan. Namun, kenyataannya,
tingkat adopsi teknologi pertanian modern di Jawa Timur masih rendah. Banyak petani belum familiar dengan sistem pertanian digital seperti penggunaan sensor tanah, drone pemantau tanaman, dan aplikasi pemasaran digital. Keterbatasan akses internet di beberapa wilayah juga menjadi kendala. Tanpa pemanfaatan teknologi, produktivitas pertanian sulit ditingkatkan secara signifikan. Terkait hal tersebut, peran pemerintah dan lembaga swasta dalam melakukan penyuluhan dan pendampingan masih terbatas. Penyuluh pertanian di banyak daerah jumlahnya tidak memadai, sehingga petani tidak mendapatkan edukasi dan arahan yang cukup mengenai teknik bertani yang efisien dan ramah lingkungan. Kurangnya koordinasi antar instansi dalam perencanaan dan implementasi program pertanian juga membuat banyak kebijakan tidak berjalan efektif. Akhirnya, faktor lingkungan juga menjadi penghambat kemandirian pangan. Degradasi tanah akibat penggunaan pupuk dan pestisida berlebihan membuat kesuburan tanah menurun. Pengundulan hutan di beberapa daerah menyebabkan erosi dan memperburuk resiko banjir. Di pesisir, intrusi air laut mengancam lahan pertanian, terutama di wilayah utara seperti Lamongan dan Gresik. Semua faktor ini menyebabkan menurunnya kualitas lahan pertanian dan produktivitas tanaman. Jika semua tantangan ini tidak diatasi dengan cepat dan tepat, maka kemandirian pangan Jawa Timur hanya akan menjadi cita-cita yang sulit diwujudkan. Untuk itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat untuk mencari solusi terbaik. Dengan langkah-langkah yang tepat, Jawa Timur sesungguhnya memiliki potensi besar untuk menjadi provinsi yang benar-benar mandiri dalam bidang pangan. Di tengah berbagai persoalan yang menumpuk, mulai dari lahan pertanian yang menyusut, cuaca tak menentu yang memukul hasil panen, distribusi pangan yang sering tersendat, hingga kesejahteraan petani yang tak kunjung stabil. Jawa Timur berdiri sebagai salah satu provinsi yang mencoba menjawab tantangan itu dengan serangkaian langkah nyata. Pemerintah daerah menyadari bahwa kemandirian pangan bukan sekedar kemampuan menghasilkan beras atau jagung lebih banyak, tetapi juga kemampuan memastikan setiap rumah tangga dari perkotaan hingga pelosok desa mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara berkelanjutan, terjangkau, dan aman. Kesadaran ini tumbuh seiring meningkatnya tekanan terhadap sektor agrikultur. Di sejumlah wilayah, lahan sawah berubah menjadi kawasan industri dan pemukiman. Sementara itu, cuaca ekstrim membuat pola tanam sulit diprediksi. Pemerintah Jawa Timur mulai menjalankan pendekatan yang lebih menyeluruh. Satu langkah strategis yang dilakukan adalah memperkuat regulasi perlindungan lahan pertanian produktif. Pemerintah provinsi menerapkan aturan yang membatasi alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis melalui Perda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan LP2B. Dengan regulasi ini, ribuan hektar sawah ditetapkan sebagai zona yang tidak boleh dialihkan untuk kepentingan non-pertanian. Di beberapa kabupaten seperti Jember, Lamongan, dan Ngawi, penetapan LP2B telah menjadi tameng utama bagi para petani yang cemas sawahnya tergeser pembangunan. Upaya ini bukan hanya menjaga ketersediaan lahan, tetapi juga memberikan kepastian bagi generasi muda petani bahwa profesi orang tua mereka masih memiliki masa depan. Namun, perlindungan lahan saja tidak cukup ketika seluruh provinsi sedang menghadapi ancaman perubahan iklim. Curah hujan yang tidak menyentuh menyebabkan musim tanam bergeser, dan hama
mudah berkembang. Untuk mengatasi ini, pemerintah Jawa Timur memperkenalkan program Sekolah Lapang Iklim (SLI) dan Climate Smart Agriculture yang bekerja sama dengan BMKG. Para petani dilatih membaca peta iklim, mempelajari pola cuaca, dan menyesuaikan jadwal tanam dengan kondisi terbaru. Selain itu, pemerintah mendorong penggunaan varietas unggul tahan kekeringan dan banjir seperti Inpari 32 dan varietas jagung toleran suhu tinggi. Di Kabupaten Probolinggo dan Bojonegoro, program ini terbukti menurunkan resiko gagal panen sampai 30%, terutama pada daerah yang rawan kemarau panjang. Di sisi lain, masalah distribusi pangan yang berbelit-belit sebelumnya membuat harga anjlok di tingkat petani dan melonjak ketika sampai di konsumen. Untuk menutup celah itu, pemerintah mengimplementasikan Digital Food Track, sebuah sistem untuk mempercepat jalur distribusi dari petani ke pasar tanpa banyak perantara. Pasar-pasar induk di Surabaya, Sidoarjo, dan Malang kini terintegrasi dengan sistem informasi harga yang dapat diakses petani. Pemerintah juga memperluas program Toko Tani Indonesia Center (TTIC) yang memungkinkan masyarakat membeli bahan pangan langsung dari kelompok tani dengan harga transparan dan stabil. Langkah ini diperkuat dengan pembangunan gudang sistem resi gudang (SRG) yang membantu petani menyimpan hasil panen mereka sampai harga pasar membaik, sehingga mereka tidak lagi dipaksa menjual di saat harga terendah. Selain persoalan distribusi, petani juga selama ini bergantung pada pupuk subsidi yang sering terlambat atau tidak mencukupi. Menjawab keluhan itu, pemerintah meluncurkan regulasi RDKK Digital, yakni sistem pendataan pupuk melalui aplikasi agar alokasi pupuk lebih tepat sasaran. Selain itu, pemerintah Jawa Timur mendorong gerakan pemupukan organik mandiri, memberikan bantuan alat pembuat kompos dan pupuk hayati bagi kelompok tani. Di Kabupaten Kediri dan Blitar, langkah ini tidak hanya mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia, tapi juga meningkatkan kualitas tanah yang sebelumnya mulai keras dan miskin unsur hara akibat penggunaan pupuk berlebihan. Kalau pupuk subsidi itu kewenangan pusat. Oke, kalau pupuk subsidi. Tapi apapun ceritanya, kami dengan Satgas yang ada di Jawa Timur itu terus koordinasi. Kami terus koordinasi, kemudian biasanya kami dari reses, dari apa, itu mendapatkan laporan itu dan insya Allah kami terus sampaikan apa kendala-kendala yang ada selama ini. Kemarin kita juga mendapatkan di salah satu acara di Jakarta, kami mendapatkan paparan dari Menko Pangan, ya, itu menyampaikan terkait kondisi pupuk subsidi di akhir tahun ini. Dan insya Allah hari ini sudah tersedia. Karena dulu belum pupuk itu turun pada saat orang udah mau panen. Sekarang semuanya dipangkas. Di era Presiden Prabowo Subianto ini semuanya dipangkas. Jadi dulu ada sekitar 145 aturan terkait pupuk subsidi dan distribusi pupuk subsidi, sekarang jadi 3 dari 145. Artinya ada birokrasi panjang yang kemudian kita dipangkas oleh pemerintah pusat dan insya Allah sekarang langsung dari Pupuk Indonesia Holding, kemudian ke Kopdes dan ke petani. Memungkinkan masyarakat menyimpan cadangan untuk menghadapi masa paceklik tanpa harus membeli bahan pokok dengan harga tinggi. Upaya pemerintah Jawa Timur tidak berhenti pada sektor hulu. Di sektor hilir, pemerintah memperkuat UMKM pangan lokal melalui bantuan peralatan produksi, sertifikat halal gratis, dan
hulu hilir. Nah ini sebenarnya programnya itu sudah oke ya pemerintah kita, yaitu tentang konsep hilirisasi pertanian. Bagaimana para petaninya juga menguasai konsep hulu hilir, bisa sampai ke marketingnya. Cuman memang kita perlu untuk bisa mengawasi secara langsung di lapangan, karena selama ini yang terjadi adalah bahwa teman-teman petani itu tidak mau repot dengan urusan pasca panen. Nah, pasca panen ini memang yang perlu kemudian kita berikan pendampingan supaya mereka tidak melewatkan masa pasca panen. Nah, contohnya di padi, mereka belum waktunya panen, mereka sudah didatangi oleh penebas. Langsung dapat uang, tawaran uang. Nah, ini yang kadang-kadang menggiurkan oleh mereka dan ini yang menyebabkan nilai tukar petaninya menjadi turun. Nah, ini yang memang perlu pendampingan. Ini saya lihat, saya juga kemarin saya sudah menyampaikan kepada Dinas Pertanian untuk bisa mengantisipasi yang seperti ini. Bagaimana caranya petani itu kita fasilitasi pasca panennya juga, jangan hanya alsinta yang pada sektor produksinya saja. Gitu. Untuk itu, pemerintah membentuk Satgas Pangan Daerah yang bertugas mengawasi harga, mencegah penimbunan, dan memastikan pasokan tetap merata. Satgas ini bekerja sama dengan kepolisian dan Dinas Perdagangan untuk menindak oknum yang memainkan pasokan. Pengawasan ini terbukti memperbaiki kondisi pada musim panen raya, ketika harga gabah biasanya anjlok. Dengan kebijakan floor price dan intervensi pasar, harga gabah di beberapa wilayah bisa diselamatkan dari kejatuhan drastis. Bagi petani yang kesulitan modal, pemerintah Jawa Timur memperluas akses pembiayaan melalui KUR Tani dengan bunga rendah. Petani jagung di Lamongan dan petani padi di Madiun kini bisa memperoleh modal tanpa harus menggadaikan aset atau terjerat rentenir. Di sisi lain, pemerintah membangun asuransi usaha tani padi AUTP dan asuransi ternak untuk melindungi petani dari resiko gagal panen akibat banjir, kekeringan, atau serangan hama. Program asuransi ini memberikan jaminan agar petani bisa kembali menanam tanpa menanggung kerugian fatal. Secara regulasi kemarin sudah disiapkan juga, kami sudah mempertanyakan kepada Dinas Pertanian, yaitu terkait asuransi apabila ada kegagalan panen. Dan mereka memang sudah menyiapkan, tetapi memang belum bisa 100%. Nah ini yang memang penting, karena yang namanya musibah kita tidak bisa menghindari, tetapi kalau pemerintah hadir terutama terkait dengan asuransi ganti rugi kalau terjadi gagal panen, ini wajib difasilitasi oleh pemerintah. Jadi bagaimana berikutnya nanti tahun depan bisa 100% lahan pertanian bisa masuk di dalam program asuransi. Selama ini masih pada produksi tanaman padi. Jadi yang lain masih belum bisa. Ini yang sedang kita perjuangkan juga. Di tingkat yang lebih luas, pemerintah provinsi juga memprioritaskan modernisasi alat dan mesin pertanian. Traktor roda 4, combine harvester, pompa air, dan drone pertanian kini diperbanyak distribusinya. Modernisasi ini bukan hanya mempercepat proses tanam dan panen, tetapi juga mengatasi kekurangan tenaga kerja tani yang makin terasa. Banyak generasi muda meninggalkan desa, sehingga mekanisme menjadi satu-satunya jalan untuk mempertahankan produktivitas. Semua langkah ini pada akhirnya diarahkan untuk membentuk ekosistem besar, sebuah Jawa Timur yang benar-benar mampu berdiri di atas kaki sendiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya. Kemandirian pangan tidak hanya muncul hanya karena produksi meningkat, tetapi karena sistem pangan diperkuat secara menyeluruh dari regulasi yang melindungi lahan, adaptasi terhadap iklim, pemangkasan rantai distribusi, penguatan cadangan desa, pemberdayaan UMKM, hingga perlindungan ekonomi petani. Transformasi inilah yang sedang dibangun pemerintah Jawa Timur. Sebuah proses panjang yang memerlukan kerjasama masyarakat, petani, pemerintah, serta pelaku usaha.
Dalam perjalanan panjang mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan, ada satu elemen penting yang sering kali luput dari perhatian masyarakat umum: peran legislatif. Di balik setiap program pertanian, bantuan alsintan, regulasi pupuk, pengawasan impor, hingga perlindungan lahan, terdapat kerja panjang para legislator, baik yang duduk di DPR RI, DPRD Provinsi Jawa Timur, maupun DPRD Kabupaten Kota. Mereka bukan hanya pembuat undang-undang, tetapi juga penjaga arah kebijakan pangan agar tetap berpihak pada petani dan masyarakat. Tanpa peran mereka, banyak program yang hari ini berjalan tidak akan memiliki kekuatan hukum, tidak akan memiliki anggaran, dan tidak akan memiliki pengawasan yang memastikan semuanya benar-benar sampai ke tangan yang membutuhkan. Pada tahun-tahun ketika alih fungsi lahan semakin masif, ketika sawah yang dulu hijau berubah menjadi bangunan industri dan perumahan, kekhawatiran mulai muncul dari berbagai pihak. Ketahanan pangan tidak mungkin bertahan jika lahan pertanian semakin habis. Disinilah proses panjang legislasi dimulai. Para anggota DPRD Jawa Timur bersama pemerintah daerah membahas, merumuskan, memperbaiki, hingga akhirnya mengesahkan peraturan daerah tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan LP2B. Regulasi ini menjadi tonggak penting, sebuah pagar hukum yang melindungi sawah agar tidak sembarangan dialihkan untuk kepentingan lain. Bukan keputusan mudah, karena harus berhadapan dengan kepentingan investasi, pembangunan, dan ekspansi kawasan komersial. Namun, para legislator akhirnya memilih jalan yang lebih jangka panjang, menyelamatkan masa depan pangan Jawa Timur. Pertama tentu kita harus mendorong seluruh anggaran kita yang bisa menjaga stabilitas pangan dan menjaga kondisi kita sebagai stabilitas lumbung pangan, dan ini insya Allah sejalan dengan tema rencana kerja perangkat daerah Provinsi Jawa Timur di tahun 2026, bahwa ada penguatan-penguatan di sektor pangan, penguatan di bidang keuangan, di bidang anggaran di sektor pangan. Itu yang paling penting. Kita bermitra dengan Dinas Pertanian. Alhamdulillah kemarin Dinas Pertanian anggarannya cukup besar. Salah satu yang terbesar di mitra-mitra Komisi B itu adalah Dinas Pertanian. Namun di tahun 2026 ini karena memang ada pemotongan TKD, tentu ada sedikit penyesuaian. Tapi itu tidak signifikan. Anggarannya juga yang terbesar itu memang bantuan alsintan pasca atau prapanen, kemudian ada bantuan IRPOM, irigasi perpompaan dan lain sebagainya, dan itu insya Allah akan masif di Jawa Timur. Dari gedung DPR RI di Senayan hingga ruang rapat DPRD di tingkat kabupaten, diskusi mengenai pangan tidak pernah lepas dari isu anggaran. Legislator memahami bahwa tanpa dukungan keuangan yang kuat, program pangan hanya menjadi rencana di atas kertas. Karena itu, mereka memperjuangkan peningkatan anggaran untuk irigasi, modernisasi pertanian, bantuan benih unggul, subsidi pupuk, hingga pembangunan infrastruktur pasca panen seperti gudang dan lumbung pangan. Proses penyusunan anggaran ini seringkali rumit, penuh perdebatan, dan membutuhkan argumentasi kuat agar sektor pangan diprioritaskan di tengah berbagai kebutuhan lain. Berkat kerja politik ini, banyak program yang kini berjalan, mulai dari mekanisasi pertanian hingga perluasan asuransi tani, bisa terlaksana. Namun, kerja legislatif tidak berhenti pada membuat undang-undang dan menyetujui anggaran. Mereka juga menjadi pengawas utama pelaksanaan kebijakan pangan. Para anggota DPRD kerap turun langsung ke lapangan, memeriksa gudang pupuk, mengecek jalur distribusi benih, meninjau kondisi saluran irigasi yang rusak, hingga berdialog langsung dengan petani yang menghadapi gagal panen.
Kunjungan-kunjungan ini bukan sekedar formalitas, melainkan bagian dari fungsi kontrol yang memastikan bahwa kebijakan yang telah disahkan benar-benar dijalankan. Ketika ditemukan penyimpangan, seperti pupuk subsidi yang bocor, harga gabah yang jatuh, atau saluran irigasi yang terbengkalai, para legislator memanggil dinas terkait untuk meminta penjelasan dan memperbaiki kebijakan. Di tingkat pusat, DPR RI memegang kendali terhadap arah besar kebijakan pangan nasional. Melalui Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, hingga Undang-Undang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, mereka memberikan landasan hukum bagi program-program besar seperti cadangan pangan pemerintah, stabilisasi harga, penyerapan gabah petani oleh Bulog, dan asuransi pertanian. Tanpa kerangka hukum ini, petani Jawa Timur tidak akan menikmati perlindungan dari resiko gagal panen atau guncangan harga. Dalam banyak situasi, legislatif juga menjadi jembatan antara suara petani dan pemerintah. Setiap keluhan mengenai pupuk langka, harga panen yang anjlok, atau pasar yang dikuasai tengkulak seringkali pertama kali sampai ke telinga legislator. Dari forum rapat dengar pendapat, suara-suara itu kemudian diformalkan menjadi rekomendasi kebijakan, bahkan menjadi rancangan peraturan daerah. Legislator menjadi penyambung suara desa ke tingkat kebijakan, memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak mengabaikan kenyataan pahit di lapangan. Selain itu, drama era modern seperti sekarang, legislatif juga mendorong inovasi. Mereka menuntut pemerintah daerah untuk mempercepat digitalisasi pertanian, menerapkan sistem ERDKK untuk pupuk, memfasilitasi teknologi drone dan sensor, serta memperluas pelatihan digital bagi petani muda. Mereka juga mendorong pembentukan BUMDes pangan dan UMKM pangan melalui regulasi yang mempermudah perizinan, sertifikasi halal, hingga sertifikasi produk. Dengan adanya regulasi ini, hasil panen petani tidak hanya dijual mentah, tetapi bisa diproses menjadi produk olahan bernilai tinggi. Dalam kondisi krisis pangan seperti bencana banjir atau kekeringan panjang, legislatif menjadi pilar yang memastikan pemerintah bergerak cepat. Mereka mengawal distribusi bantuan pangan, memastikan stok cadangan pangan daerah aman, mendorong percepatan serapan gabah oleh Bulog, dan menindak pelaku penimbunan barang yang merugikan masyarakat. Setiap langkah yang diambil dengan mempertimbangkan kestabilan harga di pasar serta perlindungan terhadap petani. Semua hal ini memperlihatkan bahwa peran legislatif tidak sekedar membuat peraturan. Mereka adalah penjaga stabilitas, pengawas lapangan, penyambung suara petani, pengawal anggaran, dan pengarah masa depan pangan. Tanpa kerja keras legislatif, berbagai kebijakan pangan hanya menjadi janji tanpa kepastian. Dari gedung rapat hingga hamparan sawah, legislatif memainkan peran yang memastikan Jawa Timur tetap memiliki fondasi kuat untuk mencapai kemandirian pangan yang sesungguhnya. Jawa Timur memasuki era baru ketika ketahanan pangan tidak lagi hanya dipandang sebagai kemampuan memenuhi kebutuhan beras, jagung, atau kedelai, melainkan sebagai kemampuan membangun sistem pangan yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan. Dalam bayangan masa depan, provinsi ini bukan sekedar lumbung pangan nasional, tetapi poros besar yang menggerakkan rantai pasok pangan Indonesia. Untuk mewujudkan itu semua, dibutuhkan perjalanan panjang yang mencakup inovasi, kolaborasi, dan transformasi struktural.
Dan perubahan itu mulai terlihat dari langkah-langkah besar yang kini sedang dilakukan. Jawa Timur memiliki modal besar menuju kemandirian pangan. Lahan yang luas, iklim yang beragam, sumber daya manusia yang bekerja keras, dan tradisi pertanian yang kuat. Namun, modal tidak akan otomatis menjadi kekuatan tanpa strategi jangka panjang. Karena itu, pemerintah provinsi mulai memperkuat fondasi sistem pangan modern berbasis teknologi. Digitalisasi pertanian menjadi salah satu pilar transformatif. Sistem satu data pangan dibangun untuk memetakan produksi, stok harga, dan rantai distribusi secara real-time. Di samping digitalisasi, masa depan pangan Jawa Timur sangat bergantung pada keberhasilan pemerintah mengamankan sumber daya air. Irigasi adalah nadi pertanian, dan tanpa air, seluruh potensi pangan runtuh seketika. Karena itu, program rehabilitasi irigasi skala besar dilakukan di sepanjang Das Berantas, Bengawan Solo, dan kawasan Tapal Kuda yang rawan kekeringan. Bendungan baru dibangun, embung desa diperluas, dan teknologi pemanenan air hujan diperkenalkan. Pada masa mendatang, Jawa Timur akan menerapkan konsep smart irrigation, sebuah sistem yang memadukan sensor tanah, prediksi cuaca, dan pengaturan debit air otomatis untuk mengurangi pemborosan sekaligus meningkatkan produktivitas. Program ini diproyeksikan menjadi tulang punggung ketahanan pangan jangka panjang. Namun, tantangan masa depan tidak hanya terkait cuaca atau teknologi. Modernisasi pertanian juga harus memperhatikan regenerasi petani. Banyak anak muda yang meninggalkan desa karena melihat pertanian sebagai profesi yang melelahkan dan tidak menjanjikan. Untuk itu, Jawa Timur mulai mendorong hadirnya petani milenial. Sekelompok generasi muda yang masuk ke sektor pertanian dengan membawa semangat wirausaha, kreativitas digital, dan kemampuan mengoperasikan teknologi modern. Mereka dilatih mengelola greenhouse, hidroponik, urban farming, hingga budidaya komoditas premium bernilai ekspor. Pemerintah menyediakan akses permodalan, tanah garapan, pelatihan digital, dan inkubasi bisnis untuk memastikan generasi baru itu tumbuh sebagai motor pangan masa depan. Di sisi hilir, pemerintah memperkuat industri pengolahan pangan sebagai penopang kemandirian. UMKM pangan diberi fasilitas peralatan modern, sertifikasi halal gratis, dan akses pasar digital. Kawasan sentra industri kecil diperluas untuk menampung pelaku usaha dari berbagai kabupaten. Dengan pendekatan ini, produk pertanian tidak hanya dijual dalam bentuk mentah, tetapi diolah menjadi komoditas bernilai tinggi seperti keripik sayuran, tepung gluten free, minuman herbal, bumbu siap pakai, dan produk fermentasi. Transformasi dari produk mentah ke olahan inilah yang akan menciptakan lompatan ekonomi besar, sekaligus menstabilkan pendapatan petani. Selain itu, masa depan kemandirian pangan Jawa Timur juga bergantung pada kekuatan cadangan pangan. Pemerintah membangun lumbung pangan modern dengan sistem pengeringan dan penyimpanan berteknologi tinggi. Lumbung ini tidak hanya berfungsi sebagai penyangga ketika produksi menurun, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian harga. Dengan sistem cadangan yang kuat, spekulasi pasar dapat ditekan dan masyarakat mendapatkan jaminan ketersediaan pangan sepanjang tahun. Hubungan antara petani dan pasar juga diperbaiki melalui sistem distribusi modern. Jalan usaha tani diperbaiki, akses logistik diperluas, dan pusat distribusi regional dibuat lebih efisien. Pemerintah berusaha memastikan jalur distribusi dari desa ke kota menjadi lebih pendek dan lebih transparan. Proses ini penting
membawa manfaat. Apa ya Mbak ya, kalau bisa itu sidaklah di pasar harganya itu, karena kita itu nggak mengharapkan apa-apa dari diri kita sendiri. Yang saya harapkan dari pemerintah itu menjembati antara perusahaan dan pasar gitu. Dia tuh harusnya tuh ada di tengah-tengah untuk bisa mengendalikan harganya pasar. Harapannya ya kita bisa jual lebih banyak, apanya itu yang dijual itu gulanya lebih banyak, pembeli juga bisa menjangkau harga yang dibeli, ya sama-sama kita jual bisa lebih banyak, pembeli juga peminatnya banyak dengan harga yang bisa dijangkau gitu. Kalau peran pemerintah itu sudah mulai membaik, Mbak. Sudah, maksudnya ada penanganan lah dikit itu. Kalau masalah pupuk sudah terkendali. Kalau yang lainnya ya sambil jalan. Saya pikir kan untuk teman-teman petani kita tahu bahwa harga gabah sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, jika ada hal-hal yang memang, ya saya pikir itu harus menjadi semangat dulu. Kalau memang ada hal-hal yang kurang bisa disampaikan nanti ke teman-teman yang menjadi perwakilan di DPRD Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur sebagai salah satu lumbung pangan nasional di Indonesia, tahun 2024 lalu berhasil menyumbang sekitar 17,48% kebutuhan padi di Indonesia. Dan tahun 2025 ini, pemerintah Provinsi Jawa Timur menargetkan gabah kering panen sekitar 12,7 ton. Semoga pemerintah Provinsi Jawa Timur beserta DPRD Provinsi Jawa Timur bisa terus mempertahankan predikat Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional. Acara ini dipersembahkan oleh